terjadi kalau perempuan itu menjadi ibu baru, jadi ibu dari anak satu, ibu anak dua, terus berentet gitu terus. Jadi 3, 4, 5, itu yang dari udah anak 5 gampang. Mungkin ada yang bilang gitu ya. Oke, jadi aku akan share sebuah penelitian gitu ya. Ada penelitian dari seorang profesor, aku lupa di mana waktu itu aku nonton podcastnya. Jadi dia bilang gini, ternyata walaupun kita melahirkan 3 anak, 4 anak, 5 anak, ternyata anak ini memiliki orang tua yang berbeda. Jadi kalau misalnya aku dan kakakku akan memandang orang tuaku ternyata dengan cara yang berbeda. Menarik Ya, jadi nggak karena aku bilang gitu, loh kalian itu kan dilahirkan dari rahim yang sama, harusnya sama. Tapi ingat ya, ada jeda dalam punya anak. Anak pertama mungkin waktu itu umur kita 25, emosi kita belum stabil, kita baru aja nikah lalu tiba-tiba dikasih anak. Pasti sikap kita ke anak akan berbeda. Kita masih struggle sama pasangan. Aku nggak tahu cara ngurus anak. Oh sama aku juga nggak tahu cara ngurus anak. Oke, akhirnya mereka bertengkar. Ternyata 4 tahun kemudian punya anak lagi. Kondisi suami istri, oh aku sudah stabil. Suami pekerjaan sudah lebih makan. Istri sudah lebih tahu ngurus anak kayak gimana. Sehingga yang terjadi pada anak kedua adalah anak kedua mendapatkan attention lebih baik dibandingkan anak pertama. Jadi satu anak dan 2 anak akan punya orang tua yang berbeda. Ternyata anak ketiga, ini cerita ini cuma kisah ya gitu. Ternyata anak ketiga suaminya kena PHK. Berubah nggak sosial ekonomi keluarga mereka? Berdampak nggak pada mental orang tuanya? Akhirnya anak ketiga mendapatkan mental isu yang berbeda dari kedua kakaknya. Misalnya anak ketiga jadi melihat ibu bapaknya bertengkar. Anak ketiga jadi melihat pertikaian dalam rumah tangga. Yang mana anak pertama dan kedua tidak melihat itu. Gitu. Jadi mental anak 1, 2, 3, 4 walaupun sampai kayak dia melintas 11 ya gitu. Itu ternyata tiap anak akan memiliki orang tua yang berbeda gitu. Dan itu ternyata terbukti di saya dan kakak saya waktu saya jadi mungkin cerita sedikit, cerita ini mungkin akan menjadi analogi yang jadi lebih clear ya. Jadi waktu kakak saya kecil, ibu saya kerja. Waktu saya kecil, ibu saya berhenti kerja. Waktu kita lagi curhat, kakak saya bilang gini, kita kan ngomongin gue lo ya gitu. Lo mah enak waktu kecil, mama selalu nemenin. Waktu gue kecil, mama selalu kerja gitu kan. Terus aku jawab gini, ya lo mah enak waktu kecil bisa beli baju banyak karena mama kerja. Waktu gue kecil, gue kan pernah dibeliin apa-apa karena mama gak kerja gitu. Padahal kita lahir dari rahim yang sama gitu. Jadi kalau kita bicara tentang mental, kita belajar mental itu ternyata tiap kita punya anak. Kita harus sadar ketika kita punya anak, posisi kita lagi kayak gimana nih. Anak pertama, oke, kita belum mungkin ya. Yang sering terjadi adalah anak pertama karena orang tua muda belum makan secara finansial. Itu mungkin konfliknya adalah di finansial. Nanti mungkin anak kedua finansial sudah mapan, tapi waktu yang nggak ada. Makin tinggi jabatan, makin sering jarang pulang ya kan? Nah resiko ya kan? Kalau ibu-ibu mau suaminya duitnya banyak, jarang pulang biasanya bu. Itu curhatan ibu-ibu ya. Kalau itu suami aku makin tinggi jadi manajer makin jarang pulang ya karena memang tuntutannya seperti itu. Tapi dampaknya adalah berarti ke ibu dan ke anak juga. Gitu. Anak pertama mungkin banyak mendapatkan kehadiran bapak karena pada saat itu bapak mungkin baru masuk kerja. Gitu. Ternyata anak kedua bapaknya karirnya bagus, akhirnya jarang pulang, akhirnya jadi lebih fatherless dibandingkan sama anak pertama. Gitu. Jadi kalau kita bicara ngomongin mental, kita mesti mindful dulu, sadar dulu. Situasiku saat punya anak pertama gimana? Oh kondisinya A, B, C, D. Aku begini, suami begini, kita belum siap begini-gini. Lalu kita mempersiapkan ini untuk hamil lagi. Wah kita harus pikir ulang. Situasi kita sama waktu punya anak pertama sama gak sih? Gitu. Oh enggak deh kayaknya ternyata kan waktu anak pertama kamu kerja, anak kedua enggak. Oh berarti situasi kita akan kayak begini-begini. Berarti yang kita harus dipersiapkan adalah begini-begini. Waktu anak pertama kamu kerja penghasilan kita sekian, kita bisa beli ini. Sekarang penghasilan kita sekian, oh berarti si adik mungkin akan kurang dalam hal begini gitu. Jadi mental tiap kali kita punya anak itu harus dipersiapkan sesuai sama situasi kita saat itu. Wow, ini benar-benar insight yang seger banget dengarnya, karena ternyata anak yang lahir dari rahim yang sama belum tentu image-nya terhadap orang tua sama, belum tentu seragam dulu. Karena kan kalau misalnya kita tahu gitu ya, ibu melahirkan itu katanya ada mineral-mineral, ada nutrisi-nutrisi yang jadinya drop banget.
entah itu terbawa sama anak, entah itu dari proses melahirkan yang luar biasa perjuangannya gitu ya. Sebenarnya kalau dari kelelahan fisik, ada nggak sih Bu Friska tips-tips khusus gitu supaya jangan sampai fisiknya drop, ngaruh ke mental, nanti bingung ngurus anaknya gimana gitu ya? Oke, kalau masalah fisik kita nggak bisa pungkiri kalau kita punya anak udah lebih dari 35 tahun misalnya, itu pasti kita akan lelah. Mental kita pada saat punya anak umur 25 sama 35 itu akan berbeda ya. Umur 45 punya anak, mental kita pasti akan berbeda gitu, karena di dalam perkembangan manusia itu sebenarnya manusia udah punya tugas-tugas perkembangan gitu. Kayak orang karyawan punya KPI, sebenarnya manusia itu juga punya KPI gitu. Contohnya anak umur sampai 17 tahun tuh memang KPI-nya belum menikah gitu, karena memang secara mental, fisik, mungkin untuk kalau di sudut pandang dokter secara rahim itu juga belum siap ya, belum untuk melakukan reproduksi secara optimal gitu. Jadi memang nggak ada tugas perkembangan anak usia 17 tahun itu menikah tuh nggak ada gitu. Ternyata menikah itu adalah tugas perkembangan dewasa dari mulai usia 20 sampai 40 tahun gitu. Nanti setelah itu namanya dewasa madya. Di mana dewasa madya itu mereka udah lagi bukan tugas perkembangan yang menikah, biasanya melakukan kegiatan sosial. Makanya kenapa orang makin tua makin pengen bikin kegiatan sosial, karena ternyata tanpa disadari itu adalah tugas perkembangan dewasa madya gitu. Jadi tiap perkembangan itu sebenarnya ada tugas-tugasnya gitu. Nah kalau kita masih berada di fase tugas perkembangan menikah di usia sekitar 21 sampai 40, sebenarnya masih oke kok di tahap kita punya anak, walaupun memang makin tua makin lelah karena fisik kita juga semakin menurun gitu. Tapi sebetulnya bisa diakali dengan pertama, kita tuh harus punya support system seperti Mbak Heni memberikan ruang belanja yang menyenangkan. Ini sebenarnya juga support system, karena ibu-ibu tuh apalagi ibu baru itu blind, buta terhadap segala macam informasi, semua pokoknya ditelan. Kata orang beli ini bagus, beli, taunya nggak tahu itu gunanya buat apa. Kata orang harus punya sleep buat bayi tidur, katanya. Nah, dengan adanya support system itu sangat berpengaruh banget terhadap kesehatan mental kita. Support system yang pertama udah pasti yang paling utama adalah suami. Ya, yang kedua adalah lingkungan. Makanya salah satu Babyotik ini bikin program komunitas Babyotik di mana bunda-bunda yang baru punya anak atau bunda-bunda baru itu bisa saling support, dengerin hal-hal parenting kayak gini, jadi nggak salah arah gitu. Lalu yang ketiga, menarik banget ini Mbak Heni ngasih konsultasi tentang sebenarnya orang tua tuh harus beli apa yang dibutuhkan supaya nggak ya semua dibeli gitu ya, tapi nggak tahu gunanya apa. Itu juga bagian dari support system. Jadi bersyukurlah orang tua yang ada di dekade ini gitu, karena dekade lalu mungkin Mbak Heni mungkin satu dekade, kita kali mungkin 10 tahun lalu gitu ya, belum informasi digital belum ada sama sekali. Kita meraba-raba kata orang dulu zaman dulu, pokoknya nggak boleh tidur kalau habis melahirkan, kita nurut. Nah, ya sebenarnya ya, nggak boleh loh kalau habis melahirkan itu pagi-pagi itu tidur, harus bangun. Kadang begadang setengah mati kok pagi-pagi nggak boleh gitu. Ternyata sudah banyak riset, banyak sosial media juga, banyak platform parenting juga yang akhirnya memvalidasi dan membenarkan secara saintifik di dekade ini. Itu kayak kebangkitan, semacam